Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran mata kuliah Ekologi Lingkungan. Pada video kali ini, saya akan mencoba membahas mengenai apa yang saya sampaikan pada dua pertemuan awal kita saat menjalani mata kuliah ini. Dan di video kali ini, saya akan banyak membahas mengenai konsep ruang lingkup dan juga asas ekologi. Namun, sebelum lebih jauh, mari kita coba refresh lagi pengetahuan kita mengenai apa itu ekologi. Oke, seperti yang tertulis di sini, ada suatu quotes yang tertulis, "Everything is connected to everything else." Nah, maksud dari tulisan ini adalah bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini itu saling terhubung satu dengan yang lainnya, termasuk kita sebagai makhluk hidup, sebagai individu, di mana kita menjalani hubungan dengan lingkungan sekitar kita. Dan ilmu yang mempelajari tentang hubungan kita dengan lingkungan itu dinamakan dengan ekologi. Oke, lebih jauh kita akan mencoba mundur ke pertemuan pertama mata kuliah ini tentang pengantar ekologi lingkungan. Ekologi sendiri berasal dari dua kata, oikos dan logos, dari bahasa Yunani. Oikos itu berarti habitat, bisa juga berarti rumah, dan logos itu artinya ilmu. Jadi secara bahasa, ekologi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang rumah atau habitat tempat kita hidup. Sementara itu, menurut salah satu biolog terkenal asal Jerman yang bernama Ernst Haeckel, ekologi adalah ilmu pengetahuan komprehensif tentang hubungan organisme terhadap lingkungan hidupnya. Dan juga ada satu lagi yang yaitu istilah ekologi lingkungan. Menurut Iswandi pada bukunya yang berjudul Ekologi dan Ilmu Lingkungan, ekologi lingkungan itu adalah suatu kajian yang membahas tentang organisme atau makhluk hidup dalam suatu ekosistem. Oke, balik lagi ke pertemuan kita di minggu kedua, kita akan melihat mengenai ruang lingkup atau batasan masalah yang ada pada ekologi ini. Di sini kita bisa melihat ada nomor 1, 2, sampai dengan 5. Oke, kelima nomor ini itu adalah urutan dari ruang lingkup ekologi yang paling kecil, dimulai dengan individu, yaitu struktur terkecil dalam suatu ekosistem yang artinya itu adalah perseorangan. Contohnya, saya atau satu ekor kapibara yang tergambar di sini. Jadi individu itu mewakili organisme secara perseorangan. Kemudian, ketika individu ini berkumpul dalam satu spesies yang sama, ingat ya, spesies yang sama, contohnya kapibara dengan kapibara yang lainnya, itu akan membentuk suatu populasi. Atau misalkan ketika saya berkumpul dengan manusia lainnya, itu juga akan membentuk suatu populasi. Jadi populasi ini adalah kumpulan dari individu dengan spesies yang sama. Nah, populasi ini kemudian berkembang lagi. Misalnya bisa kita lihat di sini adalah foto savana di Afrika, di mana di sini ada populasi singa, kemudian ada gazel, ada jerapah, burung unta, dan yang lainnya. Nah, ketika individu ini sudah membentuk populasi, dan kemudian populasi ini bertemu dengan populasi lainnya di suatu daerah, maka mereka akan membentuk suatu komunitas. Sehingga komunitas bisa diartikan sebagai kumpulan dari beberapa populasi pada satu daerah tertentu. Dan yang keempat ada ekosistem. Ketika komunitas ini berkumpul, kemudian mereka menjalani suatu interaksi, mereka saling berhubungan satu dengan yang lainnya, termasuk dengan komponen abiotik, maka pada saat itu bisa dinamakan suatu sistem, yaitu ekosistem. Dan ekosistem ini terbatas lagi pada satu wilayah
tertentu, misalnya ekosistem hutan, ekosistem sungai, ekosistem pantai, dan lain sebagainya. Ketika ekosistem-ekosistem ini bergabung, contohnya di sini ada ekosistem sungai, kemudian ada ekosistem hutan, ditambah dengan lingkungan udaranya, tanahnya, maka sistem-sistem ini membentuk sesuatu yang lebih besar dan lebih global yang diberi nama dengan biosfer. Itu lapisan bumi di mana kita menjalani kehidupan. Jadi 5 hal ini itu adalah ruang lingkup yang dipelajari pada ekologi. Kita lanjut. Kemudian ada aspek ekologi. Aspek ekologi ini maksudnya apa saja sih yang dipelajari dalam ekologi? Yang pertama itu ada interaksi organisme atau kelompok organisme dengan lingkungannya. Dan yang kedua ada struktur dan juga fungsi alam. Jadi ekologi tidak hanya mempelajari hubungan atau interaksi antar individu saja, tapi juga pada ekologi kita akan mempelajari mengenai struktur alam, fungsi dari ekosistem, dan kajian-kajian ini bisa dikatakan saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya, sehingga ini kedua hal ini tidak bisa dipisahkan. Lanjut, ada yang dinamakan dengan prinsip ekologi. Jadi ekologi itu bisa tercipta ketika pada daerah tersebut terjadi suatu interaksi atau interaction. Kemudian ada saling ketergantungan. Misalnya tanaman dengan matahari atau cahaya matahari. Kemudian tanaman dengan air. Makhluk hidup lainnya dengan air. Nah, itu ketika yang dimaksud dengan ketergantungan ini adalah ketika si satu hal ini hilang, maka akan terjadi suatu kerusakan atau hal yang tidak sesuai dengan semestinya. Kemudian yang ketiga itu adalah keanekaragaman atau diversity. Yang keempat, keharmonisan atau harmoni. Dan yang kelima adalah kemampuan yang berkelanjutan atau sustainability. Kelima hal ini bisa dikatakan sebagai prinsip dari ekologi. Sekali lagi, interaction atau interaksi, ketergantungan, keanekaragaman, keharmonisan, dan juga kemampuan yang berkelanjutan. Nah, ketika kita mempelajari ekologi atau kita mempelajari ilmu lingkungan, ada hal-hal yang bisa dikatakan sebagai suatu pedoman atau hal-hal yang dianggap suatu kebenaran. Sehingga hal-hal ini bisa menjadi pegangan bagi para orang-orang yang mempelajari tentang ekologi dan lingkungan. Dan pedoman-pedoman ini bisa kita katakan sebagai asas ekologi atau ada juga yang bilang sebagai asas lingkungan. Ada berapa sih asas ekologi? Ada banyak. Ada banyak dan sudah memiliki urutan tertentu. Sehingga disarankan bagi kita yang mempelajari asas-asas ini harus menghafalkan sesuai dengan urutannya dan juga kita bisa memberikan contohnya. Oke, kita mulai dari tentunya asas yang pertama. Energi dapat diubah dari suatu bentuk ke bentuk lain, tapi tidak dapat hilang, dihancurkan, atau diciptakan. Jadi dalam hal ini, pastinya yang kalian ingat, kalian pernah mempelajari ini ketika kalian belajar fisika. Silahkan ingat-ingat lagi, ini bunyi hukum atau asas apa. Kemudian contohnya itu adalah ketika kita memakan sesuatu. Misalnya kita makan pizza seperti ilustrasi di samping atau di sini. Ketika kita makan pizza, pizzanya setelah beberapa menit, pizzanya sudah hilang dari piring. Kita bilang itu sebagai pizzanya habis, makanan kita habis. Tapi sebetulnya habis di sini itu artinya bukan hilang, bukan hancur, tapi pizza ini hanya berubah wujudnya yang tadinya bahan-bahan makanan yang terdiri dari tepung, kemudian ada sayur,
itu berubah menjadi nutrisi yang masuk ke tubuh kita setelah dihancurkan dalam mulut kita. Kemudian ketika sudah diolah lagi masuk ke sistem pencernaan kita, nantinya akan terbentuk suatu wujud baru dari makanan itu. Ada sari-sari makanan, ada kotoran, ada cairan. Nah, itu membuktikan bahwa energi dari suatu bentuk itu sebetulnya tidak bisa dihilangkan, tidak bisa dihancurkan. Mereka itu hanya berubah wujud saja. Dan masih banyak contoh lainnya terkait lingkungan. Yang kedua, tidak ada perubahan energi yang betul-betul efisien. Dalam hal ini, contohnya ketika kita mengisi bahan bakar pada kendaraan, apakah setiap tetes bahan bakar tersebut murni hanya berubah menjadi energi gerak? Tentunya tidak. Tentunya ada contohnya dari satu bahan bakar tersebut yang diolah dan dirubah menjadi bentuk energi kinetik. Tapi ada juga dari energi tersebut yang berubah menjadi suatu energi lain, contohnya energi panas, energi bunyi, kemudian ada bunyi dan lain-lain. Oke, jadi tidak bisa satu energi berubah 100% langsung menjadi secara efisien menjadi satu bentuk energi yang baru, tapi akan ada beberapa bentuk lainnya sehingga dikatakan tidak betul-betul efisien. Selanjutnya, materi, energi, waktu, dan keanekaragaman termasuk dalam sumber daya alam. Maksudnya dari asas ketiga ini bahwa segala sesuatu seperti energi, materi, itu bukanlah buatan manusia. Semuanya itu masuk ke dalam sumber daya alam. Nah, sumber daya alam ini, manusia itu masuk ke dalamnya. Tapi manusia sendiri punya istilah lain, yaitu sumber daya manusia. Nah, dalam hal ekologi, segala sesuatu yang ada sekitar manusia atau dalam lingkungan itu disebut sebagai sumber daya alam. Asas yang keempat, kemampuan lingkungan atau habitat penyokong ada batasnya. Ini dibilang sebagai prinsip penjenuhan. Artinya satu daerah itu memiliki batas kemampuan dalam memenuhi kebutuhan makhluk hidup lainnya. Contohnya satu daerah, anggaplah ini suatu daerah di kaki gunung. Satu daerah di kaki gunung. Ini kan rumah-rumah yang ada di sini, kemudian bangunan-bangunan lainnya itu hasil konversi dan hasil konstruksi yang dilakukan oleh manusia. Nah, ketika mereka melakukan suatu perubahan, tentunya ada hal lain yang mereka korbankan. Misalnya mereka harus menebang pohon, kemudian mereka membangun di atas tanah, kemudian juga mereka mungkin mengambil beberapa saluran air. Nah, ketika lingkungan tersebut atau habitat tersebut mencapai batasnya, maka kemampuan manusia untuk memanfaatkan sumber daya alam pada lingkungan tersebut pun semakin terbatas. Nah, asas keempat ini disebut juga sebagai prinsip penjenuhan. Yang kelima, peningkatan ketersediaan sumber daya alam bisa mempengaruhi hal lainnya. Singkatnya, misalnya ketika satu populasi pada satu ekosistem itu jumlahnya bertambah, maka akan ada perubahan yang terjadi pada lingkungan tersebut. Misalnya, pakan yang dibutuhkan menjadi lebih banyak. Predator yang memburu juga semakin banyak. Nah, artinya peningkatan ketersediaan sumber daya alam ini saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Yang keenam, spesies yang mempunyai kemampuan adaptasi yang lebih tinggi akan lebih banyak keturunan daripada spesies yang kurang adaptif. Ini bisa dibilang cukup jelas ya. Contohnya di sini sekarang manusia, contohnya ya manusia, di mana dikenal sebagai makhluk hidup yang paling adaptif, sekarang jumlahnya bisa dibilang tumbuh sangat signifikan dibandingkan zaman-zaman dulu. Jadi manusia berkembang, mereka beradaptasi dari mulai
berburu, kemudian bercocok tanam, hingga era teknologi. Nah, ketika mereka semakin bisa beradaptasi dengan lingkungan ini, maka jumlah manusia pun semakin banyak. Tidak hanya manusia, tapi juga berlaku dengan makhluk hidup yang lainnya. Yang ketujuh, kemantapan keanekaragaman suatu komunitas lebih tinggi di alam lingkungan yang mudah diramal. Kita ambil contoh di negara yang memiliki dua musim, seperti Indonesia. Umumnya, kondisi di negara yang berada di garis khatulistiwa, seperti Indonesia ini, lingkungannya mudah diramal, seperti musimnya, curah hujannya, kemudian seperti masa panen suatu tanaman atau adaptasi hewan-hewan ternaknya seperti apa, itu lebih mudah diramalkan dibandingkan dengan negara-negara atau wilayah yang memiliki 4 musim. Sehingga bisa dibilang ketika lingkungan ini mudah diramal, maka keanekaragaman suatu komunitas itu akan menjadi lebih mantap. Artinya mantap di sini adalah stabil jumlahnya, populasinya apa saja, dan lain-lain. Dan yang kedelapan, tiap spesies memiliki keperluan dan fungsi masing-masing di alam. Ini saya rasa cukup jelas. Yang kesembilan, keanekaragaman komunitas apa saja sebanding dengan biomasa dibagi produktivitasnya. Nah, jadi dalam ekologi pun ada beberapa rumus yang digunakan untuk menghitung biomasa. Nah, biomasa ini tentunya akan sebanding dengan komunitas apa saja yang ada di lingkungan tersebut. Asas ke-10, sistem biologi berevolusi ke arah pencermatan penggunaan energi yang memungkinkan berkembangnya keanekaragaman. Nah, jadi manusia ataupun hewan dan tanaman, mereka berevolusi agar sebisa mungkin mereka bisa hidup dengan energi yang sangat hemat. Contohnya, hewan-hewan yang tumbuh dan berkembang di wilayah yang dingin umumnya memiliki bulu yang lebih tebal dibandingkan hewan-hewan yang tinggal di daerah yang panas. Nah, ini adalah salah satu hasil dari evolusi di mana tubuh mereka menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Bayangkan jika binatang yang lahir, tinggal, dan besar di wilayah dingin, mereka tidak memiliki bulu yang cukup tebal. Maka energi yang mereka miliki tentunya akan lebih cepat habis karena mereka membutuhkan atau mereka menghangatkan tubuhnya lebih banyak dan juga lebih sulit ketimbang jika mereka memiliki bulu pada tubuhnya. Asas ke-11, sistem yang sudah mantap atau dewasa mengeksploitasi sistem yang belum mantap atau belum dewasa. Contohnya di sini adalah ketika manusia yang sudah lebih banyak belajar, yang sudah mampu mengenal kondisi alam, meramal lingkungan, mereka akan semakin sering mengeksploitasi daerah-daerah yang dirasa belum mantap, dan juga mereka mengeksploitasi makhluk-makhluk hidup yang belum mantap atau tidak bisa menyesuaikan dengan lingkungannya. Kemudian di sini ada ilustrasi desa dan juga ada kota. Biasanya kita pernah mendengar, kita mungkin jarang atau mungkin tidak pernah mendengar ketika ada satu desa itu mengambil wilayah kota gitu. Tapi yang ada adalah wilayah kota mengambil daerah-daerah desa. Jadi desanya semakin berkembang karena wilayah kotanya semakin meluas. Di situ teknologi mulai menyebar, kemudian sumber daya manusianya juga sudah berbaur. Nah, hal-hal ini terjadi agar mereka semakin dewasa atau mantap. Dan ketika mereka semakin dewasa, mereka akan mengeksploitasi sistem yang lainnya. Asas yang ke-12, kesempurnaan adaptasi suatu sifat atau tabiat bergantung pada kepentingan relatifnya dalam keadaan suatu
lingkungan. Ini tidak jauh berbeda dengan asas sebelumnya yang berkaitan dengan evolusi dan juga adaptasi. Jadi mereka atau makhluk hidup mereka akan relatif berkembang ketika mereka memiliki kepentingan tertentu pada satu lingkungan. Asas ke-13, lingkungan yang secara fisik stabil memungkinkan berlakunya penimbunan keanekaragaman biologi dalam ekosistem yang mantap. Tidak jauh berbeda juga dengan asas-asas yang sebelumnya. Kemudian asas ke-14, keanekaragaman yang rendah pada rantai makanan dalam ekosistem yang belum mantap menimbulkan derajat ketidakstabilan populasi yang tinggi. Ini berkaitan dengan rantai makanan dan juga piramida makanan. Jadi dalam satu lingkungan diharapkan jumlah populasinya itu, populasi dari berbagai macam hewan itu harus stabil, Jadi ketika harus stabil dan beragam. Jadi ketika daerah tersebut tidak terlalu beragam, hanya dikuasai atau hanya ditempati oleh beberapa populasi saja, hal tersebut akan menyebabkan ketidakstabilan yang lebih banyak pada daerah tersebut dibandingkan ketika satu daerah itu memiliki populasi yang beragam dan juga jumlah yang stabil. Nah, itu tadi adalah 14 asas yang dikenal sebagai asas ekologi atau asas lingkungan. Sekali lagi, perlu dihafalkan, tidak harus dihafalkan plek-plek setiap katanya, tetapi kita perlu tahu inti dari asas tersebut apa dan bisa memberikan contohnya, karena contohnya sendiri pun tentunya beragam. Oke, lanjut. Sekarang ada subdivisi ekologi. Subdivisi ekologi ini adalah cabang-cabang dari ilmu ekologi. Nah, di sini ada beberapa hal, ekologi hewan, tanaman, manusia. Saya rasa pengertiannya sudah cukup jelas, bisa kita pahami. Untuk genetika ekologi ini, ekologi yang berkaitan atau yang khusus membahas mengenai genetika atau gen pada setiap makhluk hidup. Kemudian paleoekologi, ini ekologi yang berkaitan dengan yang mempelajari tentang kehidupan atau ekosistem di masa lampau. Contohnya mempelajari tentang fosil, tentang artefak. Kemudian ekofisiologi, ini bagaimana lingkungan mempengaruhi fungsi tubuh kita. Yang keempat ada ekologi kimia, ini juga sudah jelas. Kemudian ada pedologi, ini ekologi yang berkaitan dengan pertanahan. Kemudian ada ekogeografi, ini berkaitan dengan penyebaran wilayah dari setiap makhluk hidup. Kemudian ada energetika, ekologi ini adalah ekologi yang berkaitan dengan pemanfaatan energi. Contohnya di sini ada kincir angin dan bagaimana pemanfaatan atau perubahan energi yang terjadi pada kincir angin ini berpengaruh terhadap lingkungan. Nah, jadi ini nggak semua cabang ekologi sudah tertulis di sini ya. Jadi silakan kalian bisa explore lagi lebih jauh mengenai subdivisi ekologi. Nah, jadi terakhir, setelah kalian menonton video ini, silakan kalian baca lagi, silakan kalian renungkan lagi, apa saja sih manfaat dari kita dalam mempelajari ekologi. Dan saya rasa tugas ini sudah pernah saya berikan pada kuliah sebelumnya, jadi saya rasa teman-teman sudah mengetahui manfaat dari mempelajari ekologi, dan itulah dia akhir dari presentasi mengenai materi minggu pertama dan minggu kedua. Dan sebelum diakhiri, ada suatu quotes dari William Ruckelshaus, yaitu nature provides a free lunch, but only if we control our appetites. Jadi alam menyediakan makanan gratis,
hanya ketika kita bisa mengendalikan nafsu makan kita. Oke, jadi intinya adalah jika manusia tidak serakah dan manusia itu hanya memanfaatkan alam sesuai dengan keperluannya, maka alam itu sudah cukup untuk menghidupi seluruh makhluk hidup. Oke, itulah dia presentasi dari saya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.